perlu dipahami. Jadi kalau kita sudah berada dalam agama Islam dan kita sudah berada dalam iman, tinggal satu lagi, ihsan. Maka ihsan ini merupakan makom tertinggi di dalam agama kita. Kalau kita berbicara ihsan, maka orang itu sudah pasti terima dan sudah pasti Islam. Tapi kalau kita berbicara iman, belum tentu ihsan dan pasti Islam. Dan kalau kita berbicara Islam, belum tentu iman. Begitu. Jadi berurut itu Islam, iman, ihsan. Ya. Kalau ihsan meliputi dua hal tadi, Islam dan iman, makanya disebutnya maqamul maqam yang tinggi. Jadi kedudukannya tinggi. Dan ihsan adalah dia bisa memberikan pengaruh positif dalam kehidupan mereka, baik di dunia maupun akhirat. Bahkan sifat ihsan adalah yang menghantarkan segala ibadah yang kita lakukan itu bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Al-Quran, Al-Hadis banyak menyebutkan tentang hal itu. Pada umumnya manusia hanya berputar dalam kunci syariat saja. Daripada makom-makom itu mereka tidak berpikirkan. Menurut mereka kalau sudah bersyariat sudah cukup. Dalam Islam tidak seperti itu. Ya. Islam sebagai agama yang bersyariat, ya, Islam itu sendiri syariat. Iman itu hakikat dan ihsan itu ma'rifat. Itu dalam tingkatan tasawuf gitu. Islam itu syariat, iman itu hakikat, ihsan itu ma'rifat. Nah, ketika manusia sudah berada dalam tingkat ma'rifat ihsan, maka di sini ada keuntungan. Tapi nggak bisa manusia langsung pada posisi, maka di dalam prosesi Islam dulu, kemudian iman baru Islam. Jadi kalau langsung nggak bisa. Jadi ada berproses. Nah, tingkatan saudara yang sudah rajin berjamaah, sudah rajin duduk di majelis ilmu, maka saudara ini mesti ada pada tingkat yang ketiga. Jangan berputar pada tingkat kedua saja. Maka harus pada posisi tingkat yang ketiga yang disebut dengan ihsan. Dalam hadis Jibril disebutkan ketika Nabi ditanya tentang 3 poin ini oleh malaikat Jibril, saya ambil satu poin di kajian kita hari ini. Setelah Islam dipertanyakan oleh Jibril kepada Rasul, kemudian iman dipertanyakan oleh Jibril kepada Rasul, dan Rasul menjawab Islam seperti ini, iman seperti ini. Tujuannya mengajarkan kepada para sahabat yang ada di majelis ketika itu. Nah, begitu tinggal yang ketiga, setelah Jibril membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi, Islam telah dijawab Nabi, sadaqta. Betul sekali kau ya Rasul, betul sekali. Lalu ketika iman ditanya, Rasul menjabarkan iman itu dalam posisi rukun yang ada 6 itu. Lalu usai menjawab, Jibril membenarkan salat. Dia bertanya, dia membenarkan. Ini artinya lagi mengajarkan kepada masyarakat. Nah, ketika pada masa posisi yang ketiga, Jibril bertanya lagi, Pak akhirni adil ihsan. Maka kabarkan kepada itu tentang ihsan. Setelah itu Rasul jawab, kata Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu adalah bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinkan bahwa sesungguhnya Allah melihat kamu dan pasti Allah melihat kamu. Dari konsep ihsan yang disebutkan Nabi ini, maka ada 2 tingkatan di situ. Ada 2 tingkatan
tentang ihsan dalam kalimat hadis yang disebut